8 anti teror Mabes Polri menangkap 16 tersangka teroris di Sumatera Barat. 16 tersangka teroris yang ditangkap merupakan anggota Jaringan Negara Islam Indonesia atau NII yang berniat menggulingkan pemerintahan. Polri membeberkan peran ke-16 tersangka terorisme yang ditangkap di Sumatera Barat. Para tersangka berasal dari kelompok Negara Islam Indonesia atau NII yang berniat menggulingkan pemerintah. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko, kelompok teroris tersebut memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau atau chaos. Selain itu, ke-16 tersangka juga berkeinginan mengubah ideologi Pancasila dan melakukan berbagai kegiatan idat atau latihan militer secara rutin. Penegakan hukum terhadap anggota NII di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dalam rangka pengungkapan struktur jaringan NII di tingkat pusat dan daerah. Berkeinginan untuk merubah ideologi negara. Yang kedua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang mengalami chaos. Kemudian melakukan berbagai kegiatan idat atau latihan ala militer secara rutin. Yang berikutnya adalah merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Berikutnya melakukan pengrekrutan anggota secara masif di wilayah Sumatera Barat dengan melibatkan anak-anak di bawah umur. Kemudian terhubung dengan kelompok teror di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Sebelumnya Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 16 tersangka teroris di beberapa wilayah di Sumatera Barat pada 25 Maret 2022. 12 tersangka ditangkap di wilayah Darmasraya dan 4 ditangkap di Tanah Datar. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimana strategi penggulingan pemerintah oleh negara Islam Indonesia di Sumatera Barat dan adakah korelasi antara NII di Jawa Barat dengan NII di Sumbar? Ya, kita akan tanyakan langsung kepada pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Pak Ken, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ken, mohon informasi seberapa besar sih kita ketahui mengenai NII Sumbar ini? Apakah mereka memiliki jaringan yang sama dengan NII yang ada di Jawa Barat? Ya, negara Islam Indonesia ini kan memiliki 9 komandemen wilayah. Walaupun masing-masing komandemen mereka mempunyai pemimpin masing-masing, tapi pada dasarnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu menggulingkan pemerintah. Karena dianggap pemerintah itu hukumnya tauhid, pemerintah masih dianggap berhala, sehingga mereka untuk menggulingkan negara ini nggak bisa lewat ormas, nggak bisa lewat organisasi, maka negara harus lawan negara. Lah ini yang terjadi. Permasalahannya adalah selama ini NII ini belum dianggap bahaya oleh negara karena banyak kasus TNI yang mencuat itu biasanya kasus-kasus penipuan, pencurian, perampokan masih dilatar belakangi dengan sebatas dianggap masalah pendanaan saja gitu kan. Padahal ini faktanya ngeri sekali. Mereka secara kader ini tidak pernah menurun. Mereka itu selalu meningkat dan di beberapa daerah kemarin di Jawa Barat ada sekitar 59 dan kembangin ternyata jadi ribuan anggota yang ada di sana. Oke, Pak Ken, berbicara mengenai bahaya NII, bagaimana sebetulnya kaitannya dengan sumber ideologi radikalisme, apalagi setelah adanya penangkapan 16 tersangka teroris ini dinyatakan memiliki rencana untuk menggulingkan pemerintah? Jangan kaget ya, kelompok NII sekarang kan mereka pinter menyembunyikan jati diri, mereka membaur di masyarakat, mereka menjadi bunglon. Ini yang kita khawatirkan karena beberapa informasi yang kita terima, mereka latihannya tidak seperti kelompok JI, JAD di gunung-gunung, tidak. Mereka ada yang bergabung ke Perbakin. Jadi latihannya terbuka, nah ini yang kita khawatirkan. Walaupun mungkin mereka secara kepemilikan senjata mungkin bisa terdata, tapi kan tidak bisa ada jaminan juga ketika nanti ini bisa dimanfaatkan juga oleh kelompok ini. Karena mereka pada saat ini mengatakan ini kondisi perang kota, jadi mereka boleh bersiasat, mereka masuk ke masyarakat. Lah ini yang akhirnya masyarakat termasuk kalangan anak muda ini mudah terpapar karena mereka selalu menggunakan hal-hal yang sifatnya lagi hit saat ini. Dan mereka disebutkan ingin menggulingkan pemerintah. Ini caranya bagaimana, Pak Ken? Ya, mereka juga infiltrasi ke aparat.
Jadi kelompok NI dengan kelompok yang kita kategorikan sekarang mereka menggunakan isu-isu khilafah, mereka juga hari ini menginfiltrasi ke kalangan aparat juga. Karena banyak sekali juga kita dapatkan informasi-informasi, fakta-fakta aparat kita yang sudah saat ini malah justru secara organisasi mereka lebih condong kepada organisasi. Saya bilang ini oknum ya. Karena mungkin pernah dengar fenomena-fenomena cinta sunnah yang dilakukan oleh aparat kita kan, TNI, termasuk Polri ini juga. Ini menjadi kekhawatiran buat saya. Satu sisi kelihatan mereka ibadahnya rajin, tapi satu sisi dia hubungan dengan manusia dan beberapa daerah termasuk di Aceh itu sudah dilarang kelompok ini yang berhubungan dengan Salafi Wahabi misalnya. Karena di masyarakat mereka selalu bentrok gitu. Pak Ken, singkat saja ini mereka disebutkan merekrut anak-anak kecil begitu ya. Ini targetnya itu rentang umur berapa dan caranya bagaimana? Biasanya anak-anak usia antara 17 tahun sampai 25 tahun. Anak-anak ini kan sedang pencarian jati diri. Dan ketika digunakan untuk sebuah ikon perubahan, anak-anak ini biasanya tertarik. Apalagi digunakan lewat organisasi-organisasi. Oh ini misalnya entrepreneur, kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik. Jadi anak-anak ini mudah tertarik sehingga mereka bergabung ke sana. Tapi pada dasarnya mereka tidak dididik untuk beragama. Mereka dididik untuk bernegara, menggulingkan pemerintah yang sah, yang dianggap sebagai togut. Seperti apa sesungguhnya metode yang digunakan gerakan ini untuk memperbanyak jumlah anggota? Tim Fakta melanjutkan penelusuran. Di lokasi berbeda, kami menjumpai Parman, mantan anggota NII yang menolak melanjutkan pembaiatan ke tingkat lebih lanjut. Parman mengaku sudah 2 tahun terlibat dalam proses rekrutmen tersebut, hingga akhirnya dia tersadar dan menyatakan diri keluar. Ya, saya manggilnya Pak Parman. Pak Parman ini nama yang harus kami samarkan untuk kenyamanan dari yang bersangkutan. Jadi Pak Parman ini dulu informasinya sempat bergabung dengan NII, itu betul ya Pak? Akhir tahun 2017. 2017? Iya. Berapa lama waktu itu Pak? Kalau dari kajian dari 2016 sampai 2017. Oh, kok 2016 ke 17 kan 1 tahun? 2018. Oh, 2018. Jadi Iya. dari 2016 sampai 2018. Iya. Oh, 2 tahun itu Iya. ya. Itu gimana sih Pak ceritanya awalnya Pak waktu itu? Awalnya kan dulu saya diajak teman kajian gitu kan. Kajian bagus, si Al-Quran gitu diajak, ya oke lah, kaji apa sih gitu. Saya kan penasaran itu situ kan. Itu teman yang ngajak itu teman lingkungan sekitar sini Pak atau di mana? Iya, temen main dulu. Oh, Temen main. udah kenal lama ya? Ya udah kenal lama. Oke, terus? Terus di situ ada seorang ustadz lah, tua datang, satu tua. Mulai kajian itu yaitu membahas tentang rukun Islam. Di situ Pak Ustadznya bilang, Bapak ini sudah pernah syahadat belum? Saya jawab, ya sudah. Kapan katanya? Ya waktu sholat saya baca syahadat, waktu saya mau nikah baca syahadat gitu. Yang dimaksud ini adalah syahadat dalam Islam. Terus? Saya bingung. Loh, kok syahadat dalam Islam Pak? Maksudnya gimana? Ya iya. Terus dia nerain ayat tentang iman kafir. Ya langsung tercengang saya. Kok bisa kayak gitu Pak? Ya iya. Masa Bapak nggak percaya dengan ayat Quran, firman Allah? Ya benar gitu. Percaya saya dengan firman Allah, saya nggak ragu. Nah ini nyatanya iman kafir situ. Kalau penjabaran ini kan iman itu Islam, terus kafir keluar dari Islam, bahasa dia gitu. Nah mungkin di antara Bapak nanti balik nyampe sekarang itu Bapak kan udah bercampur antara hak dan batil. Bapak melakukan perkara-perkara dosa besar yang bisa mengeluarkan keislaman Bapak gitu. Kalau orang keislaman seseorang itu harus 6 poin itu harus sempurna, harus ditinggalin. Apa Pak 6 poinnya Pak? Kalau bilang saya kayak itu, ya nanti saya ajarin. Jadi yang membuat Bapak percaya itu di titik mana Pak? Maksudnya Di titik- ketika dialog tadi itu ya? Ya dialog itu ayat-ayat Quran itu tadi.
yang menerangkan tentang Rasul sebagai saksi itu tadi. Itu Dan yang orang-orang Bapak mukmin yakin? ya, dan di antara orang-orang mukmin itu yang menjadi saksi. Nah sekarang saya terus dia tuh jabarin kan, saya saksi Bapak, sahadat Bapak katanya. Saya saksinya, saya ngajarin Bapak, ya saya saksinya. Nah kira-kira Bapak gimana? Bapak pikir-pikir dulu, ini nggak dipaksa kan? Ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Nah, setelah ada beberapa menit, saya pikir, gimana Pak? Ya udahlah, sadat. Setelah materi Diajarin insan ke itu Bapak? naik lagi, minggu yang depannya itu tentang materi ma'rifatullah. Yang situ ada hukum rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kalau bahasa dia rububiyah itu adalah aturan Allah. Nah sekarang kan kita udah tahu kalau aturan pemerintah kita itu nggak pakai hukum Allah. Nah kalau kita dalam segi tauhid yang tadi, yang kemarin itu pembahasan rububiyatullah itu tadi, yang materi yang kemarin itu kita bahas, itu kan harus berhukum dengan Allah. Kalau kita sebagai orang Islam harus berpakai hukum Allah, kata dia. Harus 100%. Kita nggak boleh mengikuti hukum manusia. Kalau kita mengikuti hukum manusia, kita sama aja dengan togut. Caranya gimana Pak? Saya harus mengikuti ini. Ya, di situ dia bacakan ayat. Yang pertama, berlepas diri, memerangi. Konteks kita itu gimana? Ya kita harus berlepas diri. Kalau konteks memerangi itu yang gimana Pak maksudnya? Memerangi, melawan. Kalau bahasa dia, kalau bahasa memerangi itu kan kalau punya tenaga, kita memerangi. Tapi kalau hanya kita kondisi kayak gini, ya harus berlepas diri dulu. Berlepas diri dari aturan dia orang gitu. Bapak sempat waktu itu Sempat. ikut di baiat juga? Iya. Oh, Tapi saya mulai ragu di situ. Kok di sini ada komandan-komandan, tentara apa bilang saya itu. Saya nanya tentara apa Pak? Ya tentara kayak orang nasional itu, tentara NRI itu. Emang pengajian ini ada tentaranya Pak? Ada yang ikut, banyak yang ikut kayak gitu. Yang dia bilang kayak gitu. Entah itu dia bohong apa enggak kan saya nggak tahu. Gitu. Oke, Bapak ini udah baiat kedua juga? Udah. Oh, oke. Nah setelah baiat yang kedua, terus Tambahin lagi materi materinya soal apa itu Pak? tentang kiadah, tempat atau wilayah. Itu gimana? Nah kalau wilayah sekarang kan wilayah kita itu wilayah NKRI. Nah kalau kita jamaah ini harus berlepas dari wilayah NKRI. Saya bingung, kok bisa berlepas dari wilayah NKRI? Kan kita tinggalnya di NKRI Pak, katanya dia kan. Kata saya kan gitu, Ustadz Uno, iya nanti Bapak tahu nanti sendiri nanti wilayah kita wilayah apa. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat bilang ya bahwa ini ada yang berbeda dan lain-lain. Sempat nggak sih Pak ajaran-ajaran yang waktu itu Bapak terima? Bapak tanya ke orang lain dulu, cross check ke orang lain gitu? Enggak. Karena di situ ustadznya bilang kamu jangan tanya dengan orang lain. Oh, dilarang itu? Dilarang, apalagi dengan ustadz-ustadz yang lain. Apalagi ustadz-ustadz yang di YouTube. Alasannya apa Pak? Alasannya itu tadi, karena dia pertama nggak sadat, ulang tadi, keislamannya diragukan, terus ilmunya juga diragukan. Dia kalau bahasanya itu ustadz-ustadz ini apa? Ngekor dengan negara itu, namanya menyembah kakinya negara itu loh. Parman mengaku menyesal telah terlibat dalam gerakan tersebut. Untuk itu dia berharap agar siapa saja berhati-hati jika ada pihak-pihak yang mengajak mengikuti kajian dengan menggunakan pola pendekatan seperti yang dialaminya. Densus 88 Anti Teror Polri akan melakukan upaya deradikalisasi terhadap anak-anak di Sumatera Barat yang diduga direkrut oleh jaringan teroris Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII. Densus 88 sebelumnya menangkap 16 tersangka terorisme dari organisasi NII di Sumatera Barat dan mereka diduga aktif merekrut anak di bawah umur untuk menjadi teroris. Kabak Baops Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan, kondisi anak-anak yang diduga direkrut NII tersebut sangat mengkhawatirkan. Para teroris tersebut secara masif masuk ke daerah yang menjadi target operasi mereka untuk mendapatkan kader baru. Aswin mengatakan pihaknya akan melakukan langkah diversi, yakni pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang dinilai panjang. Kemudian Densus 88 juga akan mengedepankan restoratif justice melalui kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial,
maupun organisasi masyarakat Islam untuk memberikan pemahaman ajaran agama yang baik, agar tidak terjerumus kepada kegiatan ekstrim dan terorisme. Kemudian terpisah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Susanto meminta kasus ini terus didalami dan dikembangkan agar anak-anak yang diduga dilibatkan dalam aktivitas jaringan terorisme segera bisa teridentifikasi. Susanto mengatakan anak-anak yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme perlu diidentifikasi sebab jika tidak, upaya penanganan lanjutan akan sulit dilakukan. Terlebih pola rekrutmen anak dalam jaringan terorisme semakin canggih sehingga sulit dikenali. KPAI juga akan terus mengawal agar tidak ada anak-anak yang terpapar jaringan teroris. Sebelumnya Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 16 teroris yang tergabung dalam organisasi NII di wilayah Kabupaten Damas Raya dan Tanah Datar, Sumatera Barat pada Jumat 25 Maret 2022. 16 teroris yang ditangkap itu aktif melakukan perekrutan anggota di bawah umur serta menghubungkan kelompok teror lainnya di wilayah Jakarta hingga Bali. Keterlibatan lainnya yakni ingin mengubah ideologi Pancasila serta menggulingkan pemerintahan Indonesia. Tersangka teroris itu juga aktif melakukan kegiatan IDAT atau latihan ala militer secara rutin lewat berbagai kegiatan. Adapun sejak operasi tanggal 9 sampai 15 Maret 2022, sudah ada 5 teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Tersebar di Lampung, kemudian Jakarta Barat, Bogor, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Kendal. Bila ditotalkan dengan teroris yang ditangkap di Sumatera Barat, sudah ada 21 teroris yang ditangkap Densus 88.